Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Gusti Patiariki. Saya di sini perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan teori dari modul 8 yaitu sniffing. Yang pertama, materi pertama yaitu ada virtual machine. Virtual machine adalah sumber daya komputasi berbasis perangkat lunak yang memungkinkan menjalankan program dan aplikasi tanpa komputer fisik. VM beroperasi di atas mesin host fisik dan dapat menjalankan sistem operasi berbeda secara independen. VM digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan menjalankan perangkat lunak dengan OS berbeda atau menguji aplikasi dalam lingkungan aman dan tervisualisasi. Oke, di modul kali ini kita menggunakan 4 komponen yang digunakan itu Kali Linux, Wireshark, TMAC, dan SMAC. Lalu ada pengertian Kali Linux. Kali Linux adalah sistem operasi open source untuk hacking dan pengujian penerapan pada jaringan komputer. OS ini dikembangkan khusus untuk keperluan keamanan jaringan dan telah menjadi standar industri untuk pengujian penetrasi dan forensik digital. Lalu ada Wireshark. Wireshark adalah software gratis dan bersifat open source. Alat ini digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis, dan pengembangan perangkat lunak dan protokol komunikasi serta pendidikan. Lalu ada TMAC dan SMAC. TMAC memungkinkan pengguna untuk mengganti spoof MAC address pada Network Interface Card atau NIC dengan mudah. Alat ini memberikan informasi lengkap tentang NIC, memungkinkan pengguna melewati MAC address, bawaan pabrikan. TMAC sangat berguna bagi profesional keamanan untuk penggunaan jaringan. Lalu ada SMAC, yaitu alat modifikasi MAC address pertama untuk Windows sejak 2022 yang dirancang oleh KLC Consulting. SMAC membantu melindungi privasi dengan menyembuhkan MAC address asli, memecahkan masalah jaringan, menguji sistem IDS atau IPS, serta mendukung solusi jaringan dan keamanan modern. Lalu di sini untuk hasil dari teks 1, di sini hasil dari teks 2, di sini hasil dari teks 5, dan yang terakhir di sini ada teks 6. Untuk teks yang tidak ada di sini itu sebagian besar karena error tidak berjalan. Jadi saya tidak masukkan di PPT sini. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan ke demonstrasi praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafael Makruf dari kelompok 9 akan mendemonstrasikan Mac flooding menggunakan macOS di Kali Linux. Oke, pertama-tama kita buka dulu terminalnya. Di sini saya sudah menginstal tools yang akan digunakan yaitu Wireshark. Wireshark berfungsi untuk melihat beberapa interface jaringan. Oke, di sini kita akan menggunakan interface jaringan ETH0. Nah, setelah itu kita bisa new tab saja di terminalnya. Pertama-tama kita lakukan sudo su dulu. Oke, setelah sudah masuk ke root, kita bisa menggunakan command macOS min i eth0 min n 10. Oke, saya akan menjelaskan. macOS adalah tools yang digunakan untuk menghasilkan frame dengan alamat MAC acak dan mengirimkan paket ke jaringan dalam serangan MAC flooding. Dan min i eth0 adalah itu digunakan untuk menentukan interface jaringan yang akan digunakan untuk mengirim paket. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan interface dari ETH0. Dan min N10 itu untuk mengatur jumlah frame yang akan dikirimkan. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan 10 frame.
Oke, setelah itu kita enter saja. Oke, setelah di enter, di Wireshark-nya akan menampilkan 10 per 10 paket IPv4 dari IP address random. Setelah itu kita bisa expand salah satu yang mana saja. Oke, dan kita expand Ethernet 2. Oke, ini hasil dari paket yang dikirim melalui jaringan alamat MAC acak dan berupa informasi protokol di dalamnya. Kegunaan MAC flooding adalah untuk menghasilkan alamat MAC acak yang banyak. Switch akan menerima banyak frame dengan alamat tujuan tidak dikenal, yang membuat switch kehabisan kapasitas untuk menyimpan alamat MAC yang valid. Jadi di sini gunanya hanya untuk membanjiri interface jaringan saja agar switch kehabisan kapasitas untuk menyimpan alamat MAC yang valid. Oke. Setelah sudah ini, kita bisa langsung close saja. Ini bisa stop and save. Kita save Amjar. Oke. Itu adalah contoh MAC flooding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafael Makruf dari kelompok 9 akan mendemonstrasikan DHCP Starvation Attack menggunakan Yersinia. Di serangan DHCP Starvation, penyerangan membanjiri server dengan mengirimkan DHCP request dengan jumlah yang sangat besar dan menggunakan semua alamat IP yang tersedia yang dapat dikeluarkan oleh server DHCP. Akibatnya, server tidak dapat mengeluarkan alamat IP lagi yang menyebabkan serangan denial of service. Oke, mari kita demonstrasikan saja. Pertama, kita buka dulu terminalnya. Lalu kita akan menggunakan command wire. Kita di sini menggunakan tools Wireshark. Oke, Wireshark ini untuk melihat interface jaringan yang tersedia. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan interface jaringan ETH0. Oke, kita bisa membuka new tab di terminal dan bisa kita sudo su. Oke, setelah itu kita akan menggunakan command Yersinia min i. Oke, Yersinia adalah tools keamanan jaringan yang digunakan untuk menguji dan menganalisis kerentanan pada protokol jaringan. Oke, tampilannya akan terlihat seperti ini. Di sini kita bisa klik F2 untuk pergi ke DHCP mode. Lalu kita klik X untuk membuka list serangan yang tersedia. Di sini kita akan menggunakan sending discover packets. Oke. Dari sini, Yersinia akan mulai mengirim paket DHCP ke network adapter. Bisa dilihat di Wireshark terdapat banyak permintaan DHCP. Kita bisa buka salah satu DHCP yang mana saja dan kita expand Ethernet. Oke. Di sini kita bisa dapat melihat semua detail paket yang dikirimkan melalui Yersinia. Oke, setelah itu bisa kita close saja. Di Yersinia-nya kita bisa klik Q untuk memberhentikan serangan. Oke, setelah itu serangan sudah selesai. Jadi kesimpulannya di sini Yersinia akan mengirimkan request DHCP agar membanjiri jaringan yang dikeluarkan oleh DHCP. Akibatnya server tidak dapat mengeluarkan alamat IP yang menyebabkan serangan denial of service. Oke, demonstrasi sudah selesai. Bisa kita close saja semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafael Makruf dari kelompok 9 akan mendemonstrasikan spoof attack alamat MAC menggunakan SMAC.
Spoof attack adalah serangan cyber di mana penyerang memalsukan identitas untuk mengacau sistem perangkat atau pengguna. Langkah pertama yang kita lakukan adalah buka software SMAC-nya terlebih dahulu. SMAC atau spoofing MAC adalah software yang dirancang untuk mengganti atau memasukkan alamat MAC dari adaptor jaringan ke suatu perangkat. Ini kita bisa langsung klik proceed saja. Oke, pertama kita akan klik targetnya dulu, yaitu VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Lalu kita klik random untuk membuat alamat MAC secara acak. Di sini kita bisa melihat network adapter, yaitu berupa VirtualBox Host Only Ethernet Adapter, dan network connection, yaitu Ethernet 2. Oke, selanjutnya kita klik ipconfig untuk menampilkan informasi ipconfig. Oke. Selanjutnya kita klik MAC list. Sini kita dapat meload list sampel MAC address. Oke, di sini ada beberapa alamat MAC yang sudah disediakan. Kita akan load yang paling atas. Oke. Setelah itu kita klik update MAC. Lalu yes. Oke, adapter sudah di restart. Nah, di sini hasilnya adalah perangkat network adapter sudah di spoof atau sudah dipalsukan alamatnya, atau diubah MAC-nya menggunakan alamat MAC asal yang tadi kita generate. Oke. Setelah itu kita bisa remove MAC address-nya. Oke, mungkin segitu saja untuk spoof alamat MAC menggunakan MAC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada teks 6 kali ini kita akan memasukkan sebuah alamat MAC address menggunakan MAC changer. Oke, yang pertama masuk ke sudosu. Lalu cd. Lalu masuk ke config. Oke, fungsi ifconfig np0s3 down di sini itu berfungsi untuk memonitor dan mengelola jaringan yang ada pada MAC address. Lalu setelah itu ke MAC changer. MAC changer min help di sini berfungsi untuk mengetahui tools-tools yang ada apa saja pada bagian MAC changer ini. Seperti ada min h di sini untuk help, s untuk show, a untuk another, r untuk random, dan lain-lain. Lalu di sini kita akan memasukkan fungsi dari MAC changer min s inp0s3 ini berfungsi untuk mengetahui alamat MAC yang saat ini, yang sekarang. Ini 080027B8CFCB itu alamat MAC yang sekarang digunakan. Lalu kita akan exchanger min a inp 0s3. Nah, MAC changer min a inp 0s3 ini berfungsi untuk mengubah alamat IP yang tadi menjadi alamat MAC yang baru di sini 001137
4F A8 B0. Lalu yang terakhir ada R. Nah, yang terakhir ada messenger R INP0S3, di mana R ini berfungsi untuk mengacak IP yang telah dibuat tadi. Contohnya di sini ada 12.64 E3 1 ECA. Lalu setelah itu masuk ke fconfig S3. Nah, di sini pada bagian ether D ini berubah 12.64 E3 1 ECA, seperti alamat yang telah diacak di sini pada bagian messenger min_r INP0S3 menjadi 12.64 E3 1 ECA di bagian ether ini sama. Oke, mungkin untuk teks 6 di sini cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.